Hey, hey, hey. Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, pada episode kali ini nih kita akan membahas dua buah film superhero yang disutradarai oleh Mark Webb. Kedua film ini menjadi saga yang mendapat penerimaan berbeda dari para penggemar nih. Ada yang bilang bagus, ada yang kecewa. Dan sampai sekarang pun masih dibanding-bandingkan dengan saga yang mirip dengan ini nih, tapi berbeda versi yang waktu itu sempat kita bahas juga. Nah, kedua film yang kita maksudkan adalah The Amazing Spider-Man 1 dan kedua. Nah, untuk pembahasan kali ini sudah bergabung kembali dengan saya, Mas Dian, admin dari WV Corner. Halo Mas Dian, apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik. Sehat, Mas? Puji Tuhan nih, sehat-sehat selalu nih. Walaupun Ya, hujan-hujan. kemarin saya lihat ada di TV swasta nih, Mas. Nih. Ya, puji Tuhan mendapat kesempatan. Mas, ya Allah, Alhamdulillah. Hmm, Mantap lah, sukses nih, amin, TV69. amin, amin. Nah, sekarang nih kita kembali nih membicarakan tentang The Amazing Spider-Man. Gimana nih Mas pengalamannya dalam menonton duologi The Amazing Spider-Man? Untuk yang kita bahas yang pertama dulu aja kali ya, The Amazing Spider-Man pertama. Gimana Mas? Ya, jadi sebelum masuk ke sana, saya seperti waktu itu kita pernah ngobrol ya, kalau kita membandingkan gitu, ada 3 Spider-Man yang kita punya gitu sampai saat ini. Ada 3 versi dari Spider-Man yang diangkat ke live action, yaitu dari Tobey Maguire, Andrew Garfield, Tom Holland, yang dimana ketiganya ini punya karakter yang berbeda-beda dan juga basis penggemar yang berbeda-beda juga gitu. Jadi ini adalah satu perdebatan yang nggak akan pernah usai karena nggak ada yang menang ketika kita bandingkan siapa yang Spider-Man terbaik gitu. Dan seperti saya sudah dulu pernah sebutkan itu bahwa Spider-Man di Amazing Spider-Man yang dimana Andrew Garfield sebagai pemerannya ini adalah Spider-Man favorit saya secara pribadi. Spider-Man yang dimana ceritanya paling menyentuh sisi emosional saya gitu dari uh, bagaimana Mark Webb ini mengemas cerita di Amazing Spider-Man ini dalam cuma 2 film, kesempatannya kebetulan tidak sebanyak Spider-Man-nya Tobey Maguire yang bahkan sekarang Tom Holland udah dapat 3 film gitu. Tapi di sini di Amazing Spider-Man benar-benar bisa memperlihatkan bahwa mereka memiliki warna yang berbeda dibandingkan dengan versi sebelumnya. Meskipun ketika film ini tayang terus menuai pro dan kontra ya, bahkan yang dari pihak kontranya sendiri uh, cukup banyak gitu yang belum bisa menerima bahwa Tobey Maguire digantikan dan Spider-Man 4 tidak dilanjutkan gitu. Jadi kalau untuk yang The Amazing Spider-Man yang pertama, ketika saya menonton, yang jelas saya mendapatkan satu buah uh, hal yang fresh gitu. Ketika melihat Spider-Man ini di reboot, tapi waktu itu kan ketika The Amazing Spider-Man ini dibuat, waktu itu bisa dibilang fans dan juga terutama penonton secara umum itu kita belum tahu persis gitu. Kenapa Spider-Man ini di reboot itu belum benar-benar ada alasan yang clear baik dari pihak Sony maupun Sam Raimi. Sam Raimi-nya sendiri kan waktu itu belum buka suara gitu. Kenapa Spider-Man 4 itu pada akhirnya batal tayang dan akhirnya digantikan dengan Spider-Man yang baru gitu. Jadi waktu itu kan belum benar-benar terbuka dan makanya dari situ pula banyak penonton dan juga terutama fans itu belum menerima gitu. Jadi tapi di situ pula saya melihat bahwa di Amazing Spider-Man ini berhasil lepas dari bayang-bayangnya Tobey. Menurut saya, karena benar-benar membawa tone warna yang berbeda gitu, lebih kelam, yang dimana kalau versi Tobey mungkin lebih bright gitu ya, lebih terang lihatnya. Tapi kalau yang di versinya ini Andrew ini memang pembawaannya berbeda banget gitu. Dan bahkan dari sisi karakter baik dari saat jadi Peter Parker dan Spider-Man-nya, jadi benar-benar sesuatu yang baru gitu, yang mungkin kalau saya menyebutnya adalah Spider-Man paling realistis gitu. Nah, nanti kita bahas lebih lanjut soal itu. Tapi kalau untuk kesan saya terhadap The Amazing Spider-Man, terutama yang film pertama, kurang lebih itu, Mas. Nah, ini kan waktu itu Mas nonton bioskop ya yang pertama ya? Pertama Oh, kali kebetulan nonton nggak, bioskop. karena di tahun-tahun itu saya lagi nggak lagi ada kesibukan lain lah Oke. yang membuat saya nggak Uh, terlalu fokus ke film. nah, tapi maksud saya itu menonton ini jadi sebelum ada Tom Holland ya. Iya, yang jelas Oke. pasti sebelum ada Jadi Tom dalam Holland arti gitu. gini, kemarin kan kita sudah membahas tentang yang Sam Raimi. Jadi urutan nontonnya itu Mas seperti urutan nonton beredarnya ya.
di mana Ya, persis, Spider-Man persis. 1, 2, 3, terus langsung menonton The Amazing Spider-Man. Ya, betul. Itu sempat kaget nggak dalam arti ini kok beda banget atau istilahnya sempat istilahnya waduh ini kok pemainnya diganti lagi, aduh ini kok mau buat apa lagi, apa waktu itu ya terima-terima aja, ya udahlah ada sesuatu yang baru ya saya coba nonton dan hasilnya seperti ini. Waktu itu sempat mempertanyakan, tapi waktu itu saya ada di mode yang dimana saya tidak terlalu kritis lah, seperti sekarang sudah jadi kreator gitu. Jadi waktu itu saya meskipun mempertanyakan, tapi pada akhirnya saya terima-terima aja. Dan ketika saya menonton pun, ternyata hasilnya cukup memuaskan untuk saya gitu. Langsung berubah gak? Dalam arti, oh iya harusnya ini Spider-Man ini seperti ini nih. Apa istilahnya malah ngebandingin kok nggak seperti yang kemarin ya atau gimana? Kalau saya merasa gimana ya? Sebetulnya kalau Spider-Man Tobey itu secara pengkarakteran tuh saya suka banget juga. Tapi saya merasa entah kenapa feel-nya tuh saya lebih dapet di versi Andrew ini gitu. Saya merasa ya inilah Spider-Man gitu. Ketika dia pakai kostum Spider-Man, benar-benar Spider-Man yang punya rasa humor, usil gitu, dan agak-agak Oh. cerewet lah ya. Mungkin juga pergerakannya juga kan lebih eksplosif si Andrew ini. Tapi kalau ketika jadi Peter, mungkin di sini Andrew-nya terlalu cool ya, terlalu ganteng gitu untuk menjadi seorang Peter Parker. Cupunya itu kurang. Nah, itu yang mungkin jadi sisi kekurangannya. Makanya sampai sekarang itu ada quotes yang mengatakan bahwa Tobey Maguire is the best Peter Parker, sementara Andrew Garfield is the best Spider-Man gitu. Jadi mungkin itu hal itu bisa kita lihat gitu dari ketika kita menyingkirkan dulu lah versi Tom Holland. Tapi ketika di era itu, ketika perbandingan itu terus ada, ya mungkin hal tersebut yang menjadi satu buah kesimpulan. Nah, kalau kita bicara mengenai kelebihan atau kekurangan daripada The Amazing Spider-Man yang pertama ini apa nih? Kalau yang Mas dapatkan nih? Kalau yang kelebihannya yang jelas saya suka yang seperti udah saya singgung tadi bagaimana Sony ini di awal ini berhasil membawa film baru Spider-Man lepas dari bayang-bayang versi sebelumnya dengan pengemasan yang cerita yang berbeda, karakter yang berbeda, terus juga uh, sinematografi yang berbeda juga gitu. Dan satu hal yang paling saya suka itu sebetulnya adalah bagaimana realistisnya Spider-Man itu tercipta gitu. Bagaimana seorang Peter Parker ini bisa jadi Spider-Man tuh saya suka banget bagaimana pembawaannya di sini di Amazing Spider-Man ini dari 1 dan 2. Tapi kalau kita fokus ke 1 dulu, kalau kita bandingin dengan versi Tobey Maguire itu kayak serba kebetulan gitu, yang dimana dia lagi datang ke museum, atau ada laba-laba lepas, laba-laba yang punya satu inilah ya kekuatan khusus gitu, tahu dia lagi moto kegigit gitu. Tapi kalau di sini kan pembawaannya beda gitu, yang dimana si Andrew Garfield ini datang ke Oscorp ada alasannya kenapa dia ke Oscorp. Itu satu. Terus kenapa dia bisa masuk ke sebuah ruangan yang ada laba-labanya itu pun ada alasannya gitu. Kenapa? Jadi semuanya itu sangat-sangat dibangun, di build up dengan rapi gitu. Setupnya kenapa bisa dia jadi seorang Spider-Man gitu. Yang bahkan kalau kita nanti bahas yang kedua nanti lebih jelas lagi, lebih spesifik lagi. Hanya dia yang bisa jadi Spider-Man itu kenapa? Dan itu maksudnya ditulis dengan rapi banget di situ, di build up, di setupnya gitu. Nah, itu untuk poin plusnya, tapi kalau untuk poin kekurangannya mungkin saya merasa di sini uh, gimana ya, si Peter Parker versi Andrew Garfield ini terlalu siap untuk menjadi seorang superhero. Terlalu ketika dia dapat jadi kekuatannya itu, dia tuh nggak butuh proses waktu lama untuk adaptasi untuk bisa benar-benar menjadi seorang manusia super hero lah, untuk menjadi seorang pahlawan gitu, dibandingkan dengan versi Toby ataupun bahkan versi Tom Holland gitu, yang dimana mereka mendapatkan cukup banyak kesulitan, tantangan ketika melakukan adaptasi dengan kekuatan barunya. Tapi mungkin kalau di sini yang versinya si Andrew ini dia terlalu siap, yang bahkan kalau saya ingat di film pertamanya itu dia cuma latihan sekilas doang tuh, yang dia bawa skateboard ke kayak pabrikan gudang gitu, dia latihan sebentar, udah besokannya kayak udah jadi aja gitu. Jadi itu mungkin dari sisi kekurangannya di situ. Sama satu lagi, kalau kita bandingin dengan versi Toby, mungkin di sini di luar dari karakter utamanya, karakter pendukungnya itu sangat lemah, yang bahkan Uncle Ben aja forgettable bagi saya. Terus juga Bibi May juga forgettable, dan karakter-karakter lain tuh nggak berkesan gitu dibandingkan mungkin dengan cuma si Peter, Gwen, sama Dr. O'Connor, sama bapaknya si Gwen, yang polisi. Udah, itu doang. Itu sih kalau saya dari plus dan minusnya.
Mungkin kalau dari segi karakter mungkin kan orang-orang kan udah tahu nih tentang Uncle Ben nih, jadi istilahnya mungkin tidak difokuskan lagi kali ya. Jadi istilahnya Ya bisa jadi juga gitu ini sih. Tapi untuk nah, menyambung ke istilahnya ke sequelnya itu mungkin memang direncanakan difokuskan ini kepada ayahnya si Gwen ya. oh ya, betul betul. Jadi Fokusnya lebih ke sana sih. yang ke satu ini memang dibuat istilahnya fondasi agar hubungan dia dengan si Gwen ini ya kuat nih dalam arti. Iya betul. Nah, kalau dalam yang serba kebetulan aja tuh, kalau untuk di Spider-Man 1, 2, 3, yang satu itu, Hmm. menurut saya tidak kebetulan ya, soalnya kan dia kan ke sana itu untuk study tour tuh, yang Tobey Oh Maguire iya sih, iya ya. itu untuk study tour, dan kebetulan itu ada yang lepas, dan ini memang seperti komik nih, cuman mungkin penceritaannya berbeda dengan yang di film The Amazing Spider-Man. Tapi saya setuju sih Hmm. mengenai karakter-karakter ini memang dalam arti memang ya karena menurut saya ini pemilihan mana yang penting nih. Kita udah tahu Uncle Ben ya udah orang-orang udah tahu jadi mungkin si sang sutradara tidak mau atau sang penulis naskah ya tidak mau mengulang lagi, mengulang-ulang lagi dan istilahnya ya jadi Iya. itu nggak ditonjolkan. Nah kalau dari segi kostum gimana Mas? Oh, kostum saya suka banget sih dari dua film ini ya, terutama yang kedua. Tapi dari secara saya kesan pertama melihat yang pertama pun saya udah langsung jatuh hati gitu. Lihat kostumnya yang fresh banget lah gitu, bisa dibilang. Warnanya juga, terus juga bagaimana kayaknya mendukung eksplosivitas pergerakan si Peter Parker, Spider-Man versi Andrew ini yang lebih eksplosif gitu. Jadi kalau untuk kostum saya suka. Dan terutama yang saya suka banget adalah web shooter-nya. Hmm, Web shooter-nya itu dia buat sendiri gitu. hmm. Jadi itu benar-benar memperlihatkan ke intelektualitasan seorang Peter Parker, bagaimana dia bisa sangat mandiri di sini membuat alat-alatnya. Yang kalau versi Toby kan ya udahlah ya, yang dia ini natural dari tangannya, tapi ya itu nggak masalah sih. Tapi kalau di sini saya tambahan poin kesukaan saya di situ. Hmm. Benar sih, dalam arti kalau di sini perbedaan dengan emang ada plus minus sih. Dalam arti perbedaannya dengan yang versi Tobey Maguire sang Peter Parker-nya ini, kalau di Tobey Maguire kan emang kelihatan tanda kutip kutu bukunya nih, karena dari dulu ini Iya betul. digambarkan seperti culun, kutu buku dan lain-lain. Tapi di sini kok dari itu Mas bilang terlalu ganteng, terlalu cool, istilahnya main Iya. skateboard, istilahnya seperti itu ya. Tapi saya sempat kepikiran, apakah mungkin penggambaran daripada seorang kutu buku pada zaman itu seperti itu? Kalau menurut Mas gimana? Dalam arti mungkin aja nih Peter Parker ini selain orang pinter adalah seorang yang penyendiri. Nah ya istilahnya ya mereka dia itu yang paling-paling yang kerjaannya yang main skateboard segala macam sendirian. Nah mungkin Oh nggak iya itu ya. penggambaran penggambaran sesuai zaman. Jadi istilahnya kalau Bisa zaman juga sih. zaman dulu kan maaf kata kutu buku itu kan harus celananya harus dinaikin, ban pinggang, Secara juga ini ya. kacamata culun, terus jalannya harus bongkok gini kan Iya iya iya. dari dulu nih istilahnya kita tanamkan Hmm. persepsi kutu buku seperti itu tuh. Karena zaman dulu mungkin tahun 50-an, tahun 60 60-an, 70-an, 80-an itu ya kutu buku seperti itu tuh. Tanda kutip kutu buku nih ya. Nah, Iya iya. kalau sekarang kalau kita lihat ini dengan berkembangnya zaman, mereka yang menyukai istilahnya menyukai ilmu itu ternyata itu penampilannya itu udah jauh berbeda nih. Nah, mungkin Hmm. itu Iya iya. penggambaran. Jadi saya visi daripada sang sutradara atau bisa bilang itu uh, penulis naskah ya seperti itu. Iya, ya. Setuju sih saya. Dalam artian di sini bisa jadi mungkin kutu buku yang dihadirkan di versi Mark Webb ini ya seperti itu gitu. Ngambil angelnya yang berbeda gitu, yang dimana lebih realistis mungkin di dunia nyata kan nggak mungkin yang versi yang seperti Mas gambarkan tadi itu terus-terusan ada, tapi versi kutu buku yang mungkin bisa kita temukan di sebuah sekolah ya bisa cukup mendekati si Andrew, tapi mungkin karena Peter Parker sendiri cukup ikonik dengan kutu buku yang seperti Toby, yang dimana di animasinya di versi komik-komik jadulnya juga seperti versi Toby, mungkin itu yang mungkin ngelihat kita ini Peter Parkernya terlalu apa ya, terlalu supel banget gitu, terlalu cukup gampang bergaulnya, bahkan ketika sama perempuan pun nggak ada kikuk-kikuknya sama sekali dibandingkan dengan versi sebelumnya ya.
Mungkin ini yang terjadi pada sosok Clark Kent kali ya. Dalam arti penggambarnya kan kalau dulu kan Clark Kent itu kayak kikuk, Oh jalan iya dengan ya betul semangatnya, betul. segala macam istilahnya kan. Bahasa tubuhnya berbeda nih dengan Clark Kent yang sekarang nih, baik Ya itu ya dari Brandon Routh, baik itu dari Henry Cavill, bahkan sampai yang istilahnya Superman and Lois pun udah berbeda nih Clark Kent-nya nih. ya Tipe, nah, setuju setuju. kemungkinan itu sekarang ini mereka ini melihat sesuai dengan perkembangan zaman kali Mas ya. Ya ya bisa jadi gitu. Karena Nah, nggak tapi mungkin juga terus-terusan menggambarkan buku-buku yang tidak realistis lagi dengan era sekarang. hmm, hmm. Tapi sejujurnya emang benar sih, nah apa karena kita udah terbiasa dengan tanda kutip kutu buku Peter Parker yang seperti itu. Jadi untuk Iya melihat Andrew Garfield bagi beberapa orang itu cukup bermasalah. Dalam arti penampilan kok seperti ini, kok istilahnya terlalu ganteng, terlalu gagah, terlalu supel. Dalam arti iya terus habis itu betul. bisa main skateboardnya seperti itu. Jago. Nah Iya itu kan jadi kan ya terlalu wah. Nah, tapi di satu sisi keunggulan daripada Peter Parker di versi ini adalah kepintarannya itu dieksplor. Di ya mana dalam setuju. arti kalau Peter Parker kan dibilang kan emang orang yang cukup jenius nih. Tapi kalau di Ya Spider-Man itu 1 2 3 si Sam Raimi itu tidak dieksplor tuh kepintarannya. Nah, di sini betul. dieksplor di mana dia mencoba membuat webnya tuh ya. Dalam arti dia harus Ya web shooter. Dan juga dia memberikan ini apa rumus ke Dr. O'Connor tuh, rumus pemecahan itu apa namanya pemecahan. penelitiannya si O'Connor. Nah, ini dia nih nilai plus daripada Peter Parker di sini adalah kepintarannya itu diperlihatkan kepada kita nih. Ya Dan istilahnya jadi setuju kita setuju. percaya nih seperti itu sih. Nah, oke kan itu terus habis itu kalau CGI-nya yang berhubungan dengan istilahnya swing-nya Spider-Man gimana? Ada kemajuan? Saya cukup suka untuk bagaimana penggambarannya di sini ya, meskipun kayaknya mengambil banyak angel-angel yang berbeda gitu Hmm, dari hmm, versi sebelumnya gitu, mungkin karena biar punya ciri khas masing-masing gitu. Tapi saya tidak terlalu masalah dan saya cukup menikmati. Dan bahkan ada yang versi diambil dari kayak kameranya itu dari dadanya si Peter gitu kan. Ada beberapa yang ngambil shootnya hmm. seperti itu dan itu cukup menarik buat saya sih kayak melihat dalam versi gamenya gitu, yang versi Andrew ini. Jadi ada sesuatu yang baru ya dalam arti yang ditawarkan Ya, betul. dibandingkan yang daripada trilogi Sam Raimi. Ya, Nah, makanya kalau tuh dibilang saya mengatakan di awal sesuatu yang fresh itu cukup banyak poin-poin yang baru gitu kita melihat di versi Mark Webb ini. Dari humornya, dari keseriusannya kan Ya, berbeda. Kalau kalau itu kan benar-benar tipikal film si Sam Raimi kan kita udah tahu lah humor-humornya seperti apa, horor-horor ya, ada hawa-hawa horornya seperti apa. Tapi kalau di sini walaupun istilahnya hawa horor, tapi itu berbeda dengan istilahnya hawa horor daripada yang Spider-Man trilogi yang pertama itu ya 1 2 3 ya. ya, betul betul. Kalau dari villainnya segala gimana Mas? Villainnya saya suka sih sebetulnya si ini ya apa reptil yang si Dr. O'Connor ini sebetulnya ini membawa suasana yang apa ya mencekam sendiri gitu dengan perawakannya dia yang sangat menyeramkan menurut saya sih. Tapi di sini yang sisi kurangnya saya merasa yang motivasi dia itu kurang gitu ketika dia pengen menyebarkan ini ya apa namanya cairannya itu disebarkan ke kota itu Itu motivasinya tuh kurang jelas itu. Kenapa dia pengen melakukan itu gitu? Itu biar yang sepatu dulu gitu. membuat pertanyaan kenapa dia jadi villain itu kenapa? Tapi kalau dari sisi penggambarannya dari segi apa ya bagaimana Lizard itu digambarkan tuh kata saya keren sih, menyeramkan banget. Betul. Ini kalau untuk lizardnya ini sendiri ini emang lemahnya itu adalah dari motivasinya yang dalam arti dipikir-pikir secara logika ini kok mau semua orang menjadi lizard ya buat apa? Dalam arti Iya, itu kenapa dia pertanyaan nggak saya. kenapa dia nggak berpikir bahwa oh dia mau mencuri apa, mencuri ini, mencuri itu untuk memulihkan dirinya atau istilahnya untuk menghancurkan Betul. dunia. Tapi ya itulah tadi itu agak aneh nih. Apakah karena dia pikirannya lizard itu, jadi istilahnya dia berpikir bahwa semua orang harus mirip kayak dia semua. Nah itu kan agak-agak Bisa agak jadi. agak Tapi kan aneh tidak sih dijelaskan sampai secara sekarang. rinci gitu. Tapi rasional sih ketika cara berpikir dia jadi secara berpikir dengan otak reptil kan bisa aja. Tapi kan kita nggak mendapatkan
hal itu gitu, penggambaran mengenai hal itu di film itu. Nah, kalau kalau hubungan dengan Gwen gimana? Oh, saya Apa suka banget yang sih. dalam Ini arti pembangunan ya, dengan hubungan dengan Gwen? saya suka banget. Bisa dibilang kan ini pasangan superhero paling romantis di versi film live action sepanjang masa menurut saya sih tetap Andrew dan ini ya Emma Stone, di mana Peter dan Gwen itu hubungan chemistry-nya luar biasa kuat gitu. Yang bahkan kalau kita ngomong ya salah satu hal yang cukup menguntungkan bagi mereka adalah ketika di saat itu mereka berpacaran di real life. Itu sangat menguntungkan mereka banget loh di dua film ini. Dan yang untuk yang pertama ini kan ceritanya mereka masih berkenalan gitu. Tapi Betul. saya suka bagaimana di build up dan set up-nya itu mereka ketemu, mereka mulai ada rasa-rasa saling ketertarikan. Kenapa pada akhirnya mereka bisa jadian itu cukup bisa di apa ya di build up dengan baik gitu. Sisi romansanya kan memang sangat diunggulkan di dua film Spider-Man ini, tapi tidak mengganggu sisi superhero Spider-Man-nya itu sendiri dan juga sisi kehidupan Peter Parker dengan rahasia orang tuanya dan lain sebagainya. Dan ini jadi satu keunggulan sisi romansa hubungan Gwen dan juga si Peter di sini yang sudah di build up dengan baik di film pertama di Amazing Spider-Man. Dan itu di build up itu secara natural ya, dalam arti nggak Ya, itu nggak komikal, dalam arti nggak segala betul betul sesuatu nggak komikal. Setuju lebihan dalam setuju. arti ya. Dan actingnya itu juga berbeda dengan pas waktu versinya si Sam Raimi nih, karena mereka berbeda nih. Kalau Sam Raimi kayak agak-agak lebih komikal kali ya kalau bisa bilang ya, benar gak sih? Ya, betul betul. Ya, kalau sini ini hubungan antara mereka berdua ini memang kebetulan pas saat itu kan mereka kan mempunyai hubungannya, dan istilahnya jadi itu Ya, chemistry-nya itu benar-benar dapat sih, dan itulah yang banget banget. membuat film ini cukup berhasil nih seperti itu. Ya, setuju setuju, Oke, sangat oke. setuju. Tadi kita udah ngomongin The Amazing Spider-Man yang pertama nih. Ada tambahan lagi nggak yang mengenai yang perlu kita ketahui nih mengenai Amazing Spider-Man pertama? Ah, di Amazing Spider-Man pertama, mungkin ya, ini sebetulnya saya nggak tahu mau ngomong di bagian mana, tapi saya ngomong di bagian sekarang aja. Salah satu kenapa Spider-Man ini pada akhirnya susah ya, apa ya, bisa dibilang susah diterima oleh banyak orang waktu itu. Salah satunya kan penyebabnya pasti banyak yang belum move on dari Peter Parker versi Tobey Maguire gitu, yang dimana itu cukup kuat banget lah. Bagaimana versinya Tobey Maguire ini kan Spider-Man yang di-celebrate satu dunia. Kayak kita waktu itu pernah bahas di podcast sebelumnya, yang bahkan nggak cuma dari sisi filmnya aja, soundtrack musiknya maksimal banget dan lain sebagainya gitu. Jadi itu satu, mereka belum move on. Yang kedua itu, saya merasa di Amazing Spider-Man ini timingnya nggak tepat muncul waktunya itu. Di tahun 2012, di mana film superhero itu mulai lagi naik-naiknya, mulai menuju jalannya sebagai film blockbuster yang benar-benar diperhitungkan di dunia industri film gitu. Itu benar-benar lagi naik-naiknya, dan di tahun itu adalah tahun yang sama dengan rilisnya film Avengers dan juga The Dark Knight Rises. Itu persaingan yang berat untuk Spider-Man yang versi baru ini mencuri spotlight. Jadi menurut saya ini salah satu hal yang amat disayangkan sih dari Amazing Spider-Man yang pertama. Tapi bukannya malah sesuatu yang baru itu malah menjadi orang penasaran ya? Ya, tapi Secara nggak maksudnya kalau saya ya kalau bagi beberapa orang termasuk saya juga gitu. Tapi kan banyak banyak juga yang masih mempertanyakan kenapa diganti. Itu kan waktu itu belum ada alasan yang jelas gitu. Dan juga itu tadi banyak yang belum move on juga. Jadi banyak yang pada akhirnya belum menerima kenapa mesti diganti gitu. sekarang juga masih banyak yang belum move on. bukan hanya waktu, bukan hanya dulu aja sampai sekarang Iya ya. betul. Oke, oke. Tapi benar sih, dalam arti perilisan sesuatu film itu pasti sangat berpengaruh terhadap lawan-lawannya pas saat Iya, itu beredar nih. setuju. Setuju Jadi banget. apakah bisa dalam arti malah mengalahkan, kalau bisa benar-benar mengalahkan, itu kan pasti orang-orang akan ingat, wah gile nih film baru, istilahnya saga baru, tapi bisa mengalahkan The Avenger atau mengalahkan film-film lain yang udah kuda hitam nih, Iya, dalam arti lebih lebih menjadi kuda hitam. Nah, seperti itu sih, itu memang ada risiko-risiko betul. tersendiri sih ya. Betul, betul banget. Hmm. Hmm. Nah, kalau untuk overall nih, The Amazing Spider-Man 1 memuaskan nggak?
Menurut saya cukup memuaskan gitu. Bukan suatu hal yang benar-benar wah gitu, tapi cukup memuaskan bagi kita untuk melihat Spider-Man versi baru ini berhasil lepas dari bayang-bayang Tobey. Itu saya selalu menekankan hal itu karena emang saya merasakan hal tersebut gitu. Mungkin karena saya bisa datang menonton film ini dengan kondisi netral gitu, nggak dengan kondisi yang kenapa sih Tobey diganti enggak gitu. Tapi kan kalau orang yang datang menonton dengan kondisi seperti itu kan sudah skeptis duluan dari awal. Hmm. Waktu itu saya ingat, waktu itu saya nonton itu benar-benar nggak ada pemikiran sih, dalam arti nggak ada pemikiran untuk Ya, banding-bandingin, dalam arti. Tapi saya menonton dengan istilah coba mengosongkan gelas ya, saya oke. terhadap apa yang dulu udah pernah saya tonton Mhm. nih. Jadi saya ingin melihat sesuatu yang baru dan saya mau tahu nih mendapatkannya seperti apa feel-nya. Dan itu bagi saya itu cukup memuaskan dan cukup istilahnya dengan tone yang Ya, berbeda, dengan lebih serius dan lain-lain dan namun Spider-Man yang lebih pecicilan nih betul. kita ngomong ya. Kan Spider-Man-nya kan bawel seperti komiknya lah ya. Ya, Dalam arti pas di Spider-Man itu bawel. Nah, yang karakter-karakter itu kan dalam arti sesuatu yang baru itu dan itu segar dan itu malah menjadi sesuatu yang memorable di betul. pikiran saya nih. Ya. Oh ini sambil berantem ngoceh terus dalam arti kan tapi kan emang itu di komik Mhm. kan emang sebenarnya itu di komik itu dia itu terkena bawel juga tuh dan itu menurut saya itu segi positifnya sih walaupun tadi itu banyak yang masih belum move on dan akhirnya itu ya itu kita nggak bisa salahin sih pasti ada dua kubu Ya. yang penting sih nggak ekstrim sih menurut saya sih. Oke, nah sekarang kita lanjut ke The Amazing Spider-Man Part 2. Nah, kalau Part 2-nya ini gimana, Mas? Mas kan waktu itu kan udah nonton Part Ya. 1. Pas Part 2 ini mempunyai ekspektasi gak? Ekspektasinya saya sebenarnya nggak ada ekspektasi gimana-gimana sih, tapi dalam artian saya merasa uh, bisa melanjutkan sukses yang pertama. Udah cukup bagi saya di situ. Ekspektasi saya cukup di situ aja. Dan maksudnya secara pribadi saya puas gitu dengan ceritanya. Jadi ekspektasi awal saya cukup sampai di sana gitu. Yang bahkan tadinya kan ini mau dibikin trilogi juga ya. Jadi ekspektasi saya pun di sana bisa jadi bridging yang baik juga buat film ketiga gitu. Dan setelah saya menonton ini bisa dibilang meskipun narasi ceritanya berantakan tapi berhasil menyentuh sisi emosional saya banget di film kedua ini. Oke, oke. Sebelum kita ngomong sisi emosional nih, berarti kenapa nih? Kok bisa menjawab ekspektasinya? Dalam arti apakah ada hal-hal yang menarik istilahnya atau hal-hal yang lebih bahkan ini ada sesuatu yang lebih gak daripada yang pertamanya? Saya suka banget sisi romansanya di sini. Ini nggak pernah saya temukan di film superhero manapun sampai tahun 2021. Di mana hubungan Peter dan Gwen di sini, Andrew dan Emma sangat-sangat luar biasa kuat banget chemistry-nya di film yang kedua ini gitu. Yang bahkan sedari awal itu, jadi sebenarnya waktu awal film ini kan kita di akhir ending di Amazing Spider-Man yang pertama itu kan sebenarnya kayak dibuat patah hati gitu ketika Peter memutuskan untuk menjauhi si Gwen gitu karena amanat dari bokapnya si Gwen. Hmm. Meskipun ada sedikit clue gitu kan di ending gitu yang dimana si Emma Stone bilang si dosennya bilang jangan tepatin janji kalau lu nggak bisa nepatin dan si Gwen situ ketawa-tawa jadi itu sedikit clue gitu tapi kan kita datang di sini dibawa dengan kemungkinan bahwa mereka ini sudah broke up gitu sudah putus jadi kita datang dengan nuansa yang patah hati tapi di sini kita bisa melihat sisi romansa mereka itu chemistry-nya luar biasa kuat banget mas yang dimana dari adegan awal pertengahan sampai ending yang dimana percakapan mereka chemistry mereka itu benar-benar real dan tulus gitu. Saya nyaris tidak pernah melihat hal seperti ini di film-film superhero lain yang bahkan mungkin boleh saya bandingkan dengan pasangan-pasangan romantisme di film-film yang khusus genre romantis lain kayak Romeo and Juliet dan juga mungkin si Leonardo DiCaprio ya dan Kate Winslet tuh di Titanic. Mungkin saya bisa memasukkan ini di dalam top 5 atau top 10 yang sejajar dengan mereka gitu. Untuk dari sisi chemistry-nya yang luar biasa kuat banget gitu di situ dan itu menjadi satu hal yang saya suka banget di situ itu karena sekali lagi kayak seperti saya singgung di sebelumnya hal ini tidak mengganggu sisi kesuperheroan Spider-Man itu sendiri dan juga konflik Peter Parker dengan yang masih bergelut dengan
misteri orang tuanya meninggal itu kenapa gitu. Jadi ini satu hal yang fresh, baru, dan berhasil membuat saya melupakan kisah cinta Peter Parker dengan Mary Jane yang di film versi Tobey Maguire gitu. Jadi salah satu poin keunggulan yang menurut saya sih yang sangat kuat gitu di sini sisi romansanya. Oke, oke. Nah, misalkan kalau kalau kayak gitu tuh berarti itu karena chemistry mereka apa karena naskahnya? Uh, Kalau naskah saya bilang berhasil ditulis dengan baik untuk bagian di sana, tapi chemistry mereka itu nggak tahu ya, saya nggak tahu apakah di tahun 2014 itu ketika mereka syuting film ini mereka memang lagi masa-masa romansanya mereka di real life ketika berpacaran sampai benar-benar terbawa, dan bahkan setiap saya melihat mereka saat lagi berdua gitu, tatapan mata, dialog, kata-kata yang keluar dari mulut mereka gitu, itu bener-bener sesuatu yang beda gitu, real dan tulus lah gitu, istilahnya tuh honest banget gitu, jujur banget gitu dari hati mereka gitu, yang gesturnya juga gitu, dan ini dari dua Satu hal yang ya. sambungan sih antara naskahnya yang oke untuk hal tersebut dan juga chemistry mereka ini yang nggak ada tandingannya menurut saya. Tapi bagusnya itu kalau kalau dulu kan kita tahu Ben Affleck sama Jennifer Lopez kan di Gigli ya. Itu kan mereka kan lagi pacaran Glee, tuh. ya. Itu malah malah jadi hancur hancur lebur ya. Film itu kan film yang Iya, salah satu film yang benar-benar dihujat tuh ya. Karena pada waktu itu kan mereka lagi pacaran tuh dalam arti. Tapi ini justru dalam arti hubungan mereka malah membawa nilai positif ya. Dalam iya, arti dalam iya, arti sangat menguntungkan banget di situ. dan tatapan matanya pun itu meyakinkan kita tuh, karena mungkin ya Iya, itu terjadi tuh bahasa tubuh mereka dalam arti saat mereka betul, sama, terus saat mereka istilahnya sentuhan, baik itu pegangan tangan atau betul. cara bahasa tubuhnya bergeraknya, nah itu benar-benar emang benar sih, ini terlihat nih, dalam arti terlihat romantis dan meyakinkan, tapi istilahnya ya nggak dibuat-buat. Nah ini yang Betul, ya. yang otomatis akan istilahnya akan membandingkan dengan hubungan si Peter Parker dengan Mary Jane di trilogi yang sebelumnya nih, di mana yang Iya. hubungannya itu agak-agak ya tadi itu gimana kalau menurut Mas gimana Mas? Nah, ini kalau kita bandingkan dengan si Mary Jane, Bandingan hubungan antara Peter Mary Jane dengan hubungan Peter dengan Gwen nih di dua film ini, dua saga ini. Apa beda? oke oke. Kalau saya ya, ini mungkin sekalian menjawab ya salah satu skrip pertanyaan kita gitu tentang si Gwen dan juga si Mary Jane ya Mas ya. Kalau menurut saya ya, si Emma ini, si Gwen ini adalah sosok perempuan yang bisa menemani laki-laki dari nol, ibaratnya gitu. Berjuang dari bawah sama-sama saling menguatkan gitu. Jadi kalau ada istilah gitu di balik laki-laki sukses ada perempuan hebat di belakangnya. Itulah gambaran dari si Gwen Stacy versi Emma Stone ini. Itu menurut saya. Tapi kalau si Mary Jane ini bisa dikatakan kalau menurut saya kayak ya I am queen gitu. Gue ratu, lu selamatin gue, lu lindungin gue, lu kejar gue cantik gitu. Jadi baratnya tuh yang agak membedakan tuh build up-nya tuh di situ. Kalau untuk perbedaan dua karakter perempuan ini ya, menurut saya loh. Padahal dua-duanya lagi ada masalah ya. Iya Dalam betul arti betul. satu masalah tentang karena orang tuanya itu kasar, berantem sama ayahnya. Iya Yang iya. satu ini mengenai kehilangan atau istilahnya kematian daripada sang ayah nih. Ya, padahal kan dua-duanya bermasalah Iya nih. sih betul. Nah, Tapi istilahnya penggambarannya itu sepertinya agak beda ya. Dalam arti beda ya. walaupun yang di trilogi yang Sam Raimi itu diperlihatkan memang permasalahan daripada Mary Jane itu lebih banyak dari keluarganya, karirnya, dalam arti dia kan juga harus lagi meniti karir, tapi ternyata itu karirnya ya hancur-hancuran tuh, Betul. seperti itu nggak sesuai dengan apa yang dia pikirin. Nah, Dan juga kalau jadi si akhirnya Mary itu Jane ini agak gampang goyah hatinya sama laki-laki lain. Padahal kan yang kayak yang di film yang kedua itu kan yang dia mau menikah itu kan si Peter, dia tahu si Peter itu udah suka sama dia gitu. Yang apa namanya? Yang di awal itu dia akhirnya meskipun di endingnya memutuskan untuk kembali ke Peter ya. Terus juga yang ketiga lagi ada masalah sama Peter, si Harry datang diladenin sama dia. jadi itu penulisan naskahnya kali ya. Iya, dari Soalnya ada beberapa naskahnya. orang yang memang
Nah ini dia ada beberapa orang ini akhirnya menjadi dua kubu nih, tim Mary Jane sama tim Gwen Stacy nih, bener ya? Iya, Sampai betul. sekarang pun ada nih. Nah sekarang misalkan, jadi ini udah nyata dong ya kalau saya tanya nih, sebenarnya pertanyaan yang retoris nih. Misalkan nih, Mas Hmm. nih, istilahnya ada dua nih, satu Mary Jane, satu Gwen Stacy. Mary Jane-nya Kristen Dunst dan Gwen Stacy-nya si Emma Stone. Istilahnya mana yang Mas pilih untuk jadi pasangan? Oh, saya cinta mati sih sama Gwen Stacy itu. Bahkan kalau mau dibandingin sama pasangan-pasangan superhero dari film-film lain, saya tetap pilih Gwen Stacy. Pilih Benar-benar dari Gwen ini Stacy ya. dia ini Mas, sama satu lagi penggambaran sosok Gwen Stacy ini realistis gitu. Maksudnya sosok perempuan seperti ini bisa ada di real life gitu. Karena kan nggak perfect banget gitu. Banyak sisi emosionalnya juga ketika dia ada konflik-konflik kecil dengan si Peter itu ada, dan maksudnya realistis untuk sosok perempuan seperti ini ada di real life itu bisa gitu. Maksudnya itu yang saya suka juga. Dan bukan drama queen ya, dalam arti kalau ada masalah ya istilah ambekannya kayak Iya, gimana, betul betul ya. Nggak drama lapangannya. queen ya. Kalau Mary Jane drama queen tuh. Nah, itu mungkin karena sesuai zaman kali, atau istilahnya sesuai dengan versi daripada si Sam Raimi. Kan memang Sam Raimi kan agak komikal yang seperti saya bilang ya, dan memang Ya ya mungkin betul. istilahnya kayak konfliknya segala macam itu bisa bilang berbeda nih kalau di yang duologi The Amazing Spider-Man ini terasa ini lebih natural atau istilahnya lebih membumi nih. Betul Konflik yang dihadapkan betul. antara pasangan Peter sama Gwen pun ini bisa bilang ini ya ini yang terjadi nih. Terus bagusnya itu juga mereka juga dibilang ini si Gwen ini juga orang yang pintar, bukan hanya istilahnya Betul bukan hanya betul. sebagai pemeran wanita penghias lah. Tapi di Hmm, sini ya dia ya. Setuju setuju. bisa diangkat sebagai karakter yang pendukung, dan kita lihat nih dalam arti dari dia membantu untuk menemukan istilahnya webnya, membangun Hmm, istilahnya ya atau istilahnya mendukung si Peter untuk dalam pelajarannya, atau dia pun istilahnya sukses dalam studinya dan istilahnya dalam ya. pekerjaannya segala macam ini nih. Nah ini dia nih pembangunan karakter daripada Gwen ini di film ini memang nggak bisa dipungkirin membuat orang-orang jatuh cinta terhadap karakter si Gwen. Banget Bener ya? banget sih. Salah Ya, satunya. terus ada satu lagi tuh kalau ngomong gitu si Gwen ini kan cukup banyak sebenarnya terlibat dalam pertarungan itu di balik perjuangan seorang Spider-Man melawan musuhnya itu dua kali ya, ketika waktu lawan Lizard itu dia mencuri formula itu dengan Hmm, susah hmm, payah, bahkan nyawanya terancam. Yang kedua hmm, ketika lawan Electro itu yang bahkan si Peter tadinya udah ngelarang kan, tangannya hmm, di itu dikasih wipe di kap mobil polisi. hmm, Tapi hmm. dia tetap kekeh datang ke situ, dan bahkan sebelumnya ngasih ide kalau Ya, cari misalnya jalan listrik betul. itu ininya diganti pakai magnet. Itu tuh salah satu uh, jasanya si Gwen Stacy kan, bahkan ditaruh di dialog naskahnya, thank you Gwen Stacy, waktu pas di sini nggak setrum. Hmm, hmm. Nah justru itu, nah apa bisa bilang ini naskah ini cukup memberikan karakter Gwen ini menjadi seorang karakter yang penting nih dalam dalam cerita, bukan Ya karakter betul. penghias aja, bukan karakter Ya istilahnya betul. buat romance aja, istilahnya Hmm, ya buat pasangan, buat pemanis, tapi ya ya ada fungsinya dia nih. Nah ini dia yang betul. positif atau istilahnya yang bagus daripada karakterisasi dari si Gwen ini ya. Ya sangat-sangat Nah, karakter yang lovable lah. hmm. Nah kalau dari cerita keseluruhannya nih, The Amazing Spider-Man 2 nih, dalam arti kan di mana ada bapaknya, ternyata itu tanda kutip nih sejago itu dalam arti bertarung di pesawat, dalam arti ya. Oh Uh, ya 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 di awal. ataupun munculnya musuhnya itu si Harry, ada Electro, segala macam secara keseluruhan nih menurut Mas dari segi cerita gimana Mas? Kalau dari segi cerita, ya sebetulnya di sini Spider-Man, di Amazing Spider-Man kedua ya, saya sekalian masuk ke poin minusnya juga, di mana di sini mengulangi kesalahan yang sama seperti apa yang dilakukan Sony terhadap film Spider-Man 3, yaitu terlalu banyak plot yang mau dimasukin. Padahal ini plotnya bagus-bagus, tapi karena terlalu banyak, ada akhirnya uh, jadi cukup berantakan gitu penarasian ceritanya, padahal plot ini bagus-bagus ya kalau kita lihat. Yang bahkan di samping plot romantisme dari Peter dan Gwen itu sendiri, ada hal yang dimana harus
diungkap, yaitu adalah misteri kematian orang tuanya Peter. Kenapa Peter Parker bisa jadi Spider-Man diungkap di sini. Terus juga Electro yang otomatis jadi villain utama di sini. Tapi yang saya sayangkan juga di sini kenapa mesti dimasukin Harry Osborn menjadi seorang Green Goblin. Itu pemaksaan banget sih kata saya di situ satu. Terus juga diselipin di awal dan ending yang Rhino ya, si mafia Rusia itu, saya lupa namanya, Alexei itu. Itu juga termasuk pemaksaan sih menurut saya, terlalu banyak plot yang mau dimasukin sehingga akhirnya membuat rating film ini menjadi jelek kalau dinilai secara keseluruhan gitu. Padahal kalau kita buang 2-3 plot atau 1-2 plot aja, lebih fokus Apa ke yang menurut Mas harus cerita-cerita ini dibuang? cukup rapi. Menurut saya yang harus dibuang Harry Osborn. Harry Itu Osborn. benar-benar mengganggu. Mungkin Harry Osborn boleh diperkenalkan di sini, tapi tidak mendapat spot waktu yang terlalu banyak gitu. Karena kan durasi film ini 2,5 jam dan plot cerita dari Harry Osborn ini terlalu banyak ngambil waktu gitu. Yang dimana yang saya paling nggak suka justru tuh di endingnya tuh, yang dimana ketika Spider-Man udah menang lawan Electro, udah wah selesai nih kayaknya. Ujuk-ujuk datang dia tuh udah jadi Green Goblin. Itu satu buah eksekusi yang bad banget sih. Harus mungkin ada alternatif endingnya gitu untuk hal tersebut. Saya merasa itu plot yang harus dibuang sih untuk si Harry Osborn ini. Jadi Mas Dian lebih milih Electro daripada Harry Osborn nih untuk sequel dari The Amazing Spider-Man. Ya, ya. Mungkin bisa lebih dieksplor lebih lagi untuk Elektronya. Karena saya bilang di sini masih sedikit mengulangi kesalahan yang sama dari film pertama, The Amazing Spider-Man. Motivasinya yang masih agak kurang Elektro itu. Cuman kecewa aja ya. Cuman ingin jadi Betul. perhatian terus kecewa segala macam ya. Kalau Iya. plot mengenai orang tuanya gimana? Saya suka di situ karena di sini benar-benar penggambarannya itu realistis gitu, mencoba benar-benar tidak terlalu komikal lah ya istilahnya kita tadi itu. Jadi gimana si kenapa orang tuanya itu pergi meninggalkan Peter itu punya reason lah yang kuat gitu, nggak tiba-tiba hilang seperti yang ada di versi Tobey ya cuma meninggal aja gitu, atau mungkin yang Tom Holland sampai sekarang kita nggak tahu, tapi mereka itu punya peran yang sangat krusial gini. Meskipun sudah di timeline yang sekarang ini udah nggak hidup, tapi perannya mereka itu terasa, orang tuanya Peter itu, yang bahkan bisa dibilang sangat berjasa menghadirkan pahlawan super di kota itu gitu. Yang dengan DNA-nya itu kan cuma DNA-nya si Richard Parker doang dan keturunannya yang bisa pakai gitu. Jadi nggak bisa cocok masuk ke uh, DNA orang lain gitu. Jadi itu satu penggambaran yang sangat bagus dan realistis. Ini makanya saya tadi di poin awal langsung bilang Spider-Man paling realistis yang membuat saya suka gitu. Bukannya lebih realistis dalam arti ini laba-laba gigit siapa aja bisa nih dalam arti. Jadi istilahnya Tapi ini kan percobaan, ada sisi kan laba-laba percobaannya percobaan sendiri. ini. Dalam arti misalnya tiba-tiba Peter Parker mau gigit, terus Mas Dian kagetin Peter Parkernya kaget, Mas Dian yang kegigit. Nah, Mas Dian kan jadi itu. Nah, maksudnya bukan itu lebih realistis ya, enggak? Enggak sih. Kalau menurut saya tetap saya suka banget penggambaran penulisan gimana Spider-Man bisa tercipta di versi Mark Webb ini, saya suka banget sih. Jadi udah cukup buat saya ketimbang berteori-teori yang lain. Jadi oke. Jadi kalau begitu kan Mas Dian lebih suka, maksudnya ini emang udah ada penelitian mengenai genetik dari Ya, segala macam. Jadi saya karena penelitian memakai gennya ayahnya ya otomatis hanya bisa untuk ayahnya. Nah, itu kenapa si Peter itu mempunyai alasan untuk menolak si Osborn itu diberikan darah ya, yang nggak betul, bisa betul. gitu ya. Itu masih Ya, seperti itu, betul, masih betul. jadi lebih ada sebab ada akibat nih. Bukannya karena Ya, saya karena hanya nggak mau nih karena saya takut terjadi apa-apa, tapi karena dia udah tahu bahwa alasannya ya betul, bakal bisa percuma, masih betul, bisa berbahaya. berbahaya. Hmm. Hmm, hmm. Oke, saya sih setuju nih dalam arti kekurangan terbesar daripada The Amazing Spider-Man 2 sama seperti Spider-Man 3 nih. Terlalu banyak plot atau terlalu banyak kita bilang villain nih. Apalagi Rhino juga itu menurut saya sih ya buat apa muncul pertama dan muncul terakhir itu benar-benar Iya, nggak guna, walaupun yang terakhir cuma istilahnya itu kan supaya supaya apa comebacknya si Spider-Man segala macam ya itu nggak perlu, itu musuh apapun iya, bisa iya. istilahnya gitu ya, bandit apapun Betul, bisa betul, digituin. betul. Penjahat biasa pun bisa. Nggak usah Nggak usah yang villain. nggak usah villain yang super villain yang kita udah tahu nih.
Nah, saya setuju kenapa itu Rhino yang pertama Betul. dibuang, yang kedua itu Osborn. Kenapa? Karena Osborn itu kita udah diangkat itu di Spider-Man trilogi yang sebelumnya. Walaupun sebenarnya Ya, sih cukup agak sulit karena Osborn itu memang teman baiknya si Spider-Man dari dulu kan. Nah itu iya sih. otomatis dalam arti ya ini nggak bisa dihilangkan juga sih ini. Tapi menurut saya daripada si Osborn yang mendingan yang lain. Karena kemarin itu kan udah diangkat tuh Spider-Man 3, 1, 2, 3 kan udah ada tuh. Udah banyak tuh muncul terus Hmm. kan. Ya Iya, buat tiga film itu. nah, buat apa dimunculin lagi? Walaupun ya kalau saya pribadi saya lebih suka karakter daripada Osborn daripada si Electro kalau saya pribadi. Nah, kalau Mas gimana, Mas? Oh gitu. Kalau kita ngomongin soal karakter villainnya nih yang di sini nih. Hmm. Si Dan DeHaan kan Harry Osborn ya sama Jamie Foxx Hmm. Electro. Nah, kalau Mas sendiri ini pembangunan karakternya ini sebenarnya bagusan mana, Mas? Sebetulnya kalau ngomong build up karakter sih Harry sih. Karena kan jelas ya, maksudnya sifat piciknya itu udah kelihatan gitu dari awal. Dia bukan orang yang pure totally baik gitu. Ada sifat-sifat emosional yang bahkan kelihatan waktu dia mimpin rapat dewan tuh ketika dia udah dapat warisan kan udah kelihatan sifat potensi dia menjadi jahat itu kelihatan. Timbang yang aneh itu mungkin si Jamie Foxx ini ya, si Max Dillon. Ini memang penggambaran elektronya saya suka, tapi gimana seorang Max Dillon menjadi jahat ke elektro ini menjadi satu buah plot hole yang besar. Kenapa dia bisa menjadi seperti itu? Itu masih jadi tanda tanya sih, karena sebelumnya kan dia orang yang nerd banget ya, beneran cupu di dunia kerja tuh kayak gitu ibaratnya. Bahkan bukan cuma di dunia kerja, dia bahkan nggak punya teman-teman dekat gitu sampai terobsesi banget sama seorang Spider-Man pada akhirnya. Nah, mungkin itu bisa dijawab oleh Joker, orang baik yang tersakiti. Mungkin ya, tapi Kan dia ini kan benar-benar dia lagi jahatnya ulang kan. tahun disuruh kerja, udah kerja, nyebur udah kesetrum, kebakar, udah kebakar dijadiin apa penelitian. Mungkin karena itu kali enggak. Tapi udah berubah 180 derajat banget dari cupu sampai ke sangarnya itu kan butuh lompatan satu hal yang besar banget dan itu nggak ada di karakter Max Dillon ini. Betul betul. Nah, itu dia tadi itu karena mungkin terlalu banyak karakter yang ingin diangkat. Akhirnya Iya, itu selain karakter dari villain, kan ini kan juga ngomongin hubungan antara Peter dengan Gwen ya, yang lagi iya, bermasalah nih, yang mereka si Gwennya mau kerja di luar, terus si Peternya hmm, merasa bersalah terhadap ayahnya si Gwen, teringat-ingat tuh kan, ngelihat bayangan ayahnya segala macam. Nah ini iya, nih harusnya ini cukup satu villain sih, karena Peter ini harus diberikan satu kondisi atau istilahnya satu bisa bilang ini satu keadaan dia ini harus pulih dari trauma kematian daripada ayahnya si Gwen sih. Kalau menurut saya seperti itu sih. Nah sayangnya iya, itu, sayangnya udah dieksekusi kayak gitu akhirnya ya nggak maksimal semua seperti itu. betul. Walaupun tadi itu yang saya bilang itu saya lebih suka dengan si Dandy Han sih dalam Oke, bermainnya. Berarti dalam mengembangkan karakter Harry Osborn itu saya lebih suka ke dia sih. Walaupun ada juga kayak plot hole-nya. Ini kan ayahnya si Harry kan si Norman Osborn kan meninggalnya kan tua. Norman ya. Jadi harusnya itu penyakitnya dari si Harry ini ya harusnya kan tua. Misalnya Iya, 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 betul, betul. Baru nggak saya. itu kan dalam itu makan waktu lama kecuali kalau dijelasin Iya, oh ini kamu nih karena kamu keturunan saya maka kamu ini udah mutasi kamu akan kenanya lebih lebih cepat. Nah mungkin kan kayak gitu tuh tapi ini kan nggak ceritanya udah seperti itu. Nah iya, betul. kalau dari kedua film ini nih kita kan udah ngomongin The Amazing Spider-Man pertama dan kedua ada scene yang disukai nggak atau yang berkesan? Nah, sebelum ke sono tadi saya lupa nambahin satu keunggulan elektro ya untuk Oh si iya. di Amazing Spider-Man kedua ini adalah scoring musiknya itu sangat-sangat ikonik gitu. Itu keren Oke banget sih kata saya. betul. Ketika dia muncul, ketika dia melakukan aksi, wah, itu kalau misalnya scoring musik ini muncul lagi di Spider-Man No Way Home, ntar kan ada Jamie Foxx nih. Itu Hmm. benar-benar bisa mengundang, wah, antusiasme yang luar biasa sih karena karakter musiknya sendiri kuat banget si elektro ini.
Ya, saya setuju. Saya sangat setuju ini untuk soundtracknya, untuk The Amazing Spider-Man 2 ini memang cukup oke, cukup keren sih. Ya, Berarti secara keseluruhan nih satu album ini menurut saya sih cukup oke sih. Kalau Amazing Spider-Man 1 kan bagi saya itu biasa lah. Nah, kalau yang pas biasa ya. The Amazing Spider-Man keluar, itu lagu-lagunya, istilahnya ya itu musiknya segala macam itu Hmm, cukup cukup enak dan itu sempat saya dengerin sih selama ya. berapa hari sih itu selama seminggu lebih deh bulan kali karena saya suka sih album. Widih, Uh, betul kalau betul. Keren soalnya sih. kalau kita lihat kan keunggulan daripada salah satu keunggulan dari zamannya Sam Raimi, mereka itu punya album soundtrack tuh, Iya, original soundtrack kan, itu tuh. yang dinyanyikan banyak orang bahkan edisi Indonesia pun itu ada si Rif kan, Ada. satu dua Rifa tiga. Maidani. Nah, Dan itu lagunya itu diingat karena film-film zaman waktu itu tuh soundtrack itu benar-benar dimanjakan nih kita nih penggemar musik. betul, betul. Kuat Untuk di banget itu Amazing di situ. Spider-Man 2, kalau di Amazing Spider-Man 1 kan lebih ke scoring musik ya, seperti itu Hmm, ya. Nah, kalau yang kedua ini iya, memang lebih lebih berasa sih menurut saya sih, kalau iya. saya pribadi. Hmm, betul betul. Nah, oke. Nah, tadi itu ada scene yang memorable nggak? Ada, ada. Saya milih tiga untuk scene memorable versi saya, scene terbaik dari dua film The Amazing Spider-Man ini. Yang pertama itu adalah ketika di Spider-Man, The Amazing Spider-Man yang pertama, itu si Peter Parker pahanya terluka kena peluru dari polisi. Itu di Hmm, situ, sementara dia harus segera ke Oscorp. Tiba-tiba seorang ini, bos kontraktor, hmm, melihat kesulitan seorang Spider-Man, dia langsung merintahin semua anak buahnya untuk kerennya tuh diarahin untuk mempermudah Spider-Man itu menuju ke betul. uh, Oscorp. Dan ternyata bos dari apa kontraktor ini adalah bokap dari anak yang diselamatin Peter waktu ini taksinya itu hampir jatuh. Hmm, Yang hmm, dimana anak itu udah pasrah nggak bisa udah nggak mau keluar gitu, tapi si waktu Peter pas, itu memberikan topengnya itu hmm, seolah-olah cara terakhir. Lu pakai ini, lu bakal punya kekuatan hmm, kayak gue. Itu benar-benar satu intelektualitas seorang Peter Parker terlihat banget di situ. Jadi semua itu nyambung dan itu menjadi satu buah scene yang benar-benar epic gitu. Ketika si bokapnya ini seorang bos kontraktor yang akhirnya membantu Peter dalam hal tersebut. Itu satu, saya suka. hmm, Yang kedua itu dari sisi romansa, yang yaitu adalah dengan Peter dan Gwen, itu ketika di bandara, apa si Gwen Stacy menuju bandara, dia udah mau berangkat menuju London, dan tapi di situ si Peter membuat kejutan dalam apa jembatan gitu dia jembatan. jaring bikin tulisannya I love you. Itu benar-benar sebuah momen yang aduh benar-benar melelehkan hati banget tuh kata saya di situ. Sampai akhirnya si Gwen keluar, Peter ngejemput dia ngobrol di jembatan dengan itulah tadi saya sebut chemistry yang luar biasa kuat, tatapan, dialog, naskah dan lain sebagainya. Di situ si Peter memutuskan untuk ikut si Gwen ke Inggris dan dia mengatakan gue siap jadi Spider-Man di sono, banyak kejahatan di sono dan itu benar satu scene memorable banget menurut saya. Itu yang kedua. Yang ketiga itu ada kaitannya dengan ending di Amazing Spider-Man kedua ya, yang waktu si Rhino itu yang anak kecil tuh, yang anak kecil pakai kostum Spider-Man maju menghadang ketika dunia udah 5 bulan kehilangan sosok Spider-Man dan ternyata anak kecil itu adalah anak kecil yang ditolong Spider-Man di awal film, Hmm, yang dia dibully sama hmm. anak-anak seusianya dan di situ dia sangat mengidolakan sosok Spider-Man. Dia juga turut kehilangan Spider-Man di saat dunia juga merasa kehilangan hal tersebut dan dia maju sebagai Spider-Man cilik. Di situ tiba-tiba si Peter Parker dengan kostum Spider-Man-nya yang udah mencoba bangkit dari move on datang dan itu benar-benar satu scene yang epic banget kata saya. Jadi itu tiga scene terbaik menurut saya dari duologi di Amazing Spider-Man. Hmm. Nah, yang tadi itu kesukaan Mas yang pertama itu memang itu membuat sebenarnya itu membuat sesuatu yang masuk akal juga soalnya dalam arti kan orang bilang nih Spider-Man nih lempar jaringnya kemana nih Misalnya kan gitu. Nggak ada tempat gelayutan nggak ada tempat yang buat istilah nempel jaringnya. Nah itu Ya. membuat istilahnya membuat segala sesuatu itu menjadi masuk akal. Nah scene kesukaan Mas yang kedua kan adalah hubungan dengan antara Gwen nih yang dimana dia ini um, membuat jaring mengatakan cintanya tuh ya di jembatan. Iya, betul. Kalau dibanding dengan kiss-nya sama Mary Jane, suka mana? Yang kiss Saya yang tetap fenomenal itu yang ya, kalau yang pertama ya, yang dibandingin yang waktu itu. yang waktu buka yang setengah Uh, yang dia jungkir balik. ya, kalau menurut saya itu bagus dari sisi ininya aja apa namanya
scene-nya aja gitu. Tapi untuk cerita di balik itunya kurang gitu. Tapi itu kan baru pertemuan awal-awal banget gitu antara Spider-Man dengan si Mary Jane. Dibandingkan dengan ini apa si Peter sama Gwen ini kan udah relasinya udah kuat banget. Alasan si Peter sampai melakukan hal tersebut itu kuat juga dan juga ditutup dengan ending yang manis ketika Peter mengatakan gue mau nyusul ke Inggris gitu dan itu satu buah momen yang benar-benar kayak tadi saya bilang melting banget lah. Oke, jadi itu tetap tetap sama si Gwen ya. Iya. Mary Jane juga lagian orang bertopeng kok mau aja ya. Belum kenal. Siapa tahu orang jahat ya, orang aneh. Iya juga ya. Nah, terus yang terakhir itu memang itu justru senang ya karena dalam arti ini menggambarkan bahwa betapa seorang bocah anak kecil cilik yang polos berani istilahnya melawan sosok Rhino yang besar yang mengancam bahkan polisi ketakutan ya dalam arti ya. Tapi Ya, karena dia betul. berharap dan karena dia itu istilahnya mempunyai jiwa kepahlawanan dan ingin seperti idolanya ya dia berdiri situ itu sih memang cukup memorable tapi sayangnya tadi itu kenapa harus Rhino dalam arti itu kayaknya nggak guna banget. Iya sih nggak usah Rhino nggak apa-apa. Nggak usah Rhino nggak apa-apa maksud saya seperti itu kan malah sayang seperti Iya. itu. Nah sebelum kita tutup nih saya mau nanya dulu nih kalau diurutin villain-nya ada kesukaan nggak tuh dari dalam arti trilogi Spider-Man sampai ke duologi The Amazing Spider-Man. Tunggu dulu. Kalau kita urutin berarti total ada berapa villain ya? Ada Venom, ada Sandman, ada Harry Osborn versi Raimi, ada Harry Osborn versi si ini The Amazing Spider-Man, ada Norman Osborn, Electro. Rhino mah nggak usah ya. Oh iya. Octopus. Oh, Octopus ya. Atau kita mungkin ngomong jangan nggak usah dirutin deh. Tiga yang kesukaan. top 3 ya. Venom, Harry Osborn, Norman Osborn. Harry Osborn ini ada 2 nih. Ya, Harry Osborn Iya. versi Raimi atau ini Electro. Kalau saya mungkin top 3, saya yang ketiga saya pilih Electro. Kenapa Electro? Ya penggambarannya kayak tadi. Sebetulnya Electro ini layak diberikan kesempatan dan mungkin ini juga yang dilihat oleh Kevin Feige juga dia melihat potensi Electro itu sebetulnya bagaimana gitu sampai pada akhirnya Jamie Foxx ditarik lagi untuk memerankan karakter yang sama ya meskipun penggambarannya nggak tahu bakal sama dengan sebelumnya atau enggak gitu. Jadi menurut saya Electro layak untuk masuk top 3 versi saya sih dengan apalagi dengan karakter yang kuat bahkan dari musiknya aja udah kuat banget gitu. Cuma mungkin di situ dia plot hole-nya kan memang cukup besar gitu kayak tadi saya bilang lonjakan karakternya. Jadi kalau untuk yang ketiga Electro, yang kedua mungkin Norman Osborn lah yang Spider-Man pertama itu kan satu hal yang karakternya cukup kuat banget gitu. Yang dimana itu di era tahun 2002 itu mungkin ini villain pertama yang benar-benar kita kenal gitu. Karena untuk X-Men sendiri kan di tahun itu kita nggak bisa kenal gitu sosok villainnya itu siapa. Sementara kalau untuk orang udah tahu langsung sosok jahat, oh ini Norman Osborn, oh ini bokap temennya kayak gitu dulu istilahnya tuh. Kalau saya waktu kecil nonton itu, oh bokap temennya yang jadi musuhnya gitu. Jadi cukup memorable juga Norman Osborn. Yang pertama udah pasti jelas sih Alfred Molina ya sebagai Dr. Octopus, dia perfect lah untuk memerankan karakter Dr. Octopus itu sesungguhnya bagaimana, motivasinya juga jelas dan ya mungkin inilah yang dilihat oleh Kevin Feige, makanya dia menghadirkan dua ini Electro sama Dr. Octopus di Spider-Man No Way Home dengan aktor yang sama. Dr. Octopus sih itu benar-benar benar-benar kuat sih ya. Ya. Baik itu dalam karakternya ataupun dalam aktingnya sih itu benar-benar hebat sih mereka sih. Cocok sih. Iya, banget. Dan semoga sih nanti beneran diambil, nggak tahu si Alfrednya nanti jadi apa sih. Semoga ya jangan disia-siakan sih seperti itu. Jangan sampai ya legend lah mereka ini. Jangan sampai jadi itu Quicksilver bohongan ya. Kalau saya rasa nggak akan seberani itu gitu, karena basis fansnya mereka ini Spider-Man-nya Sam Raimi itu kan luar biasa kuat. Nggak berani macam-macam lah saya rasa. Nggak berani maksudnya dijadiin badut pakai baju oktopus itu nggak tahu. jual oktopus goreng gitu nggak bakal berani ya. Aduh, langsung dihujanin rating ini nanti.
Nah, oke. Eh, apa nih yang membedakan film duologi The Amazing Spider-Man ini dengan saga Maguire ataupun saganya si Holland sehingga duologi The Amazing Spider-Man tidak boleh dilewati? Kalau kata saya, dimanapun uh, tiga Spider-Man ini adalah mereka termasuk bagian sejarah besar Marvel ya secara keseluruhan gitu. Karena Spider-Man ini kan merupakan salah satu karakter terbesar milik Marvel gitu yang sampai sekarang bahkan masih sengketa perebutan karakter ini belum selesai gitu. Jadi bagaimanapun Spider-Man The Amazing versi Andrew Garfield ini adalah bagian dari sejarah gitu. Meskipun sekarang mereka lebih fokus ke versi Tom Holland, kita nggak tahu nasib dua karakter ini gimana nantinya, apakah dihadirkan atau enggak, tapi biar bagaimanapun uh, Sony udah bekerja dengan sangat maksimal ketika mereka meribut Spider-Man ini di versi The Amazing, dan itu bisa dibilang dunia memang belum bisa menerima versi The Amazing Spider-Man ini ketika itu dengan banyak hal lah yang sudah saya singgung di awal tadi gitu. Jadi meskipun cukup banyak fans yang amat sangat uh, ngena gitu dari sisi emosional The Amazing Spider-Man ini termasuk saya, dan kenapa The Amazing Spider-Man harus ditonton ya karena pada dasarnya Spider-Man versi Andrew Garfield ini memiliki cerita yang luar biasa bagus gitu. Meskipun dengan bad execution akibat narasi ceritanya yang berantakan dan juga campur tangan Sony di dalamnya ya. Bahkan kalau kita tahu tuh banyak banget di late scene The Amazing Spider-Man 2 tuh sampai sekarang tuh masih jadi sebuah pertanyaan kan, bahkan ada Mary Jane-nya juga di situ. Jadi ini adalah satu buah produk yang saya dibilang hasil kesalahan Sony lah waktu itu. Bisa dibilang tidak sepenuhnya kesalahan seperti Warner Bros ya yang mereka semena-mena, tapi mereka emang belum bisa mengelola Spider-Man itu bagaimana. Jadi bisa dibilang uh, ini tetap menjadi sebuah film yang bagus, dua duologi film ini ya. The Amazing Spider-Man untuk melengkapi tiga Spider-Man yang kita kenal. Jadi untuk mungkin kalian yang baru mengikuti superhero dan mungkin lebih mengenal Spider-Man versi Tom Holland, ini Spider-Man memiliki versi yang berbeda dengan karakter masing-masing sama-sama kuat, termasuk juga si versi Andrew Garfield ini yang saya rasa masih sangat layak ditonton sampai sekarang. Oke, jadi ditonton, bukan di skip ya? Ya, tonton, wajib tonton bahkan. Walaupun udah lama ya, udah Iya, 2012, jadi ya udah hampir 10 tahun ya. 2012 dan 2014 ya, hampir 10 tahun betul. 6 tahun, oke. Oke, oke, ini menarik nih. Hari ini kita bicara tentang saga The Amazing Spider-Man nih. Terima kasih banget nih Mas Dian untuk kongko-kongko Ya, hari ini untuk bicara dari saga duologi The Amazing Spider-Man. Kalau kemarin kan kita udah ngomong saga trilogi daripada Sam Raimi. Nah, kali ini kita udah bahas The Amazing Spider-Man 1 dan 2 dan cukup menarik sekali nih. Terima kasih Mas Dian untuk sama-sama. saya dan untuk para sobat BB69 jangan lupa untuk subscribe ke BB69 channel dan juga ke WV Corner baik itu di YouTube maupun ke IG-nya. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan see you. Yuk.